pejabat yang jauh lebih penting dari saya waktu itu, karena pejabat pusat. Karena selalu saya pejabat kampung di daerah. Dari situlah kemudian saya teringat betul, mungkin kali itu saya kembali ke kampus ini dan ini kali kedua saya bisa datang. Sekali lagi terima kasih. Mas Effendi, dalam pemilihan katanya Ganjar ini berulang kali sebetulnya menyatakan bahwa ia adalah pejabat kampung. Apa yang coba ia gambarkan melalui pemilihan kata-kata ini? Saya tadi sama seperti Fitri dan para pemirsa mencoba mencari tahu ya penggunaan terminologi kampung ini. Ternyata saya temukan setidaknya untuk dua konteks. Yang pertama, ini untuk membedakannya dengan kandidat-kandidat yang lain ya. Khususnya kita tahu Anies Baswedan itu adalah gubernur pusat lah, gubernur DKI Jakarta. Walaupun tahun depan IKN-nya pindah, tetapi maksudnya pindah ke IKN, ibu kota itu. Nah yang kedua kita tahu Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu Bapak Prabowo Subianto adalah tentunya sebagai tokoh pusat. Tetapi tujuan yang lebih penting sebetulnya, Fitri, itu adalah keinginan Pak Ganjar Pranowo itu untuk juga lebih dikenal di desa-desa. Kita tahu sampai saat ini yang membedakan antara Ganjar dan Prabowo bahkan bisa menjadi titik dia untuk rebound atau kembali naik itu adalah pengenalannya atau bahkan popularitasnya yang belum banyak sampai ke desa-desa dibandingkan dengan misalnya Prabowo yang popularitasnya sudah bisa mencapai angka mungkin 99% gitu. Sementara Ganjar masih harus mengejar hal tersebut. Jadi menempatkan diri sebagai pemimpin kampung ya, walaupun Jawa Tengah pasti nggak kampung-kampung betul ya Fitri ya. Tapi dengan menempatkan diri pada terminologi itu, dia ingin menyapa para pemilih yang belum mengenalnya di desa-desa. Kita tahu ya, sebagian besar pemilih di desa itu mungkin tidak langsung dapat menonton acara-acara televisi tertentu, tapi lebih banyak melalui media baru atau media sosial atau media daring yang kemudian sampai kepada mereka melalui pesawat telepon ataupun berbagai macam alat komunikasi lainnya. Jadi dia ingin menempatkan diri dan mengejar dalam konteks popularitas dulu. Baru kemudian beberapa program yang dia sajikan pada kuliah kebangsaan dengan tema hendak kemana Indonesia kita ini. Oke, baik. Mas Effendi, tadi Anda katakan pemilihan kata itu adalah coba untuk memposisikan Ganjar sebagai seorang pejabat dari daerah seperti itu ya. Nah, tapi dalam sesi tanya jawab itu juga seorang mahasiswa menanyakan, apakah jika terpilih menjadi petugas rakyat atau boneka Megawati. Nah, menurut Anda bagaimana cara Ganjar menjawab pertanyaan mahasiswa ini? Iya, saya agak terkejut dengan gayanya yang mencoba dalam tanda petik langsung attacking ya. Ada gaya berdiri, lalu menanyakan Anda menyaksikan saya nggak atau memantau saya nggak selama 10 tahun menjadi gubernur ya di Jawa Tengah gitu. Tapi yang ingin dia katakan menurut saya ada 3 poin. Poin yang pertama, tidak mengingkari kata-kata petugas partai, walaupun di sana-sini diseling dengan kader partai ya. Nah yang kedua tentu saja dia sama sekali tidak mencoba menjawab atau menyentuh kata-kata boneka Megawati. Tetapi karena dia tahu ya ada juga di daerah itu teman-teman atau calon pemilih khususnya di kalangan muda yang misalnya berusaha memisahkan Ganjar ini dengan partai gitu. Yang mungkin mereka tidak selalu sama ke arah partai tertentu, tapi bisa saja ditarik untuk memilih Ganjar. Nah Ganjar di samping tadi tetap mengatakan saya petugas partai, tapi dia memberikan 2 ilustrasi yang menarik. Ilustrasi yang satu formalitas saja. Anda ngikutin nggak waktu saya di Jawa Tengah misalnya? Itu semacam ujian balik ya, atau yang saya sebut sebagai dalam tanda petik agak attacking sedikit. Jadi kalau Anda nggak mengikuti, ya jangan langsung menuduh seakan-akan saya lebih petugas partai daripada petugas rakyat. Tapi yang menarik adalah gambaran dia nanya ya, dan itu saya menontonnya langsung dari ini ya, rekaman Property of TV UI ya. Nah di situ terlihat bahwa Ganjar ingin mengatakan sebelum 21 April tahun ini dia itu banyak digebukin oleh orang-orang di partainya sendiri. Jadi untuk mengatakan saya itu bukannya apalah petugas partai yang semata-mata disayangi atau harus selalu mengikuti seluruh aturan partai, tetapi dia juga punya prinsip-prinsip sendiri, sehingga di dalam pun
terus-menerus mendapatkan gebukan lah, atau misalnya seperti kita ketahui ada Dewan Kolonel dulu dengan berbagai nama lain yang muncul gitu. Tapi di sini cara jawabnya menurut saya menarik ya, dan dia tetap ingin mengatakan kalau Anda jadi presiden atau gubernur itu harusnya nggak petugas partai loh, kurang lebih begitu. Walaupun kata-kata itu tidak diucapkan, cuma dibalik. Kalau gubernur bukan kan, katanya. Kalau presiden bukan kan, gitu. Tidak langsung kan, Fitri, tidak menyangkal petugas partainya. Gitu. Oke, baik. Mas Effendi, tapi ringkas saja terakhir. Sebelumnya kemudian Anies juga kan sudah memberikan kuliah kebangsaannya di FISIP UI. Bagaimana kemudian penampilan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo di kuliah kebangsaan ini? Singkat saja, Mas. Saya mau jawab. Ya, singkat sekali ingin mengatakan dua orang ini luar biasa. Saya kagum kedua-duanya. Kalau untuk memberi nilai kedua-duanya, saya suka kedua-duanya. Cuma dengan ringkas saya mau mengatakan Anies Baswedan itu seperti balik ke rumah sendiri di kampus. Sedangkan Ganjar Pranowo berusaha menggambarkan Indonesia masa depan sekaligus menjangkau para pemilih di pedesaan dan anak-anak muda. Kurang lebih begitu. Baik. Oke, Mas Effendi Ghazali, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.